Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Ngopi Say, ngobrol perkara iman, ihsan, dan Islam dengan santuy. Pertama-tama kita panjatkan dulu puja-puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana kalanya telah memberikan nikmat iman, nikmat Islam, wabil khusus nikmat sehat sehingga kita dapat berkumpul di tempat ini, khususnya di tempat podcast kita pada malam hari ini. Lalu tak lupa juga salam rindu kita sampaikan kepada Nabi besar Muhammad SAW, yang mana beliau telah membawa kita dari jahiliyah hingga terang benderang. Semoga beliau mengenali kita sebagai umatnya yang terbelakang, yang khususnya kita yang di sini yang gila dalam menuju Tuhan. Lalu terima kasih juga pada guru-guru kita, ulama-ulama kita yang telah membimbing kita pelan-pelan dari kita nggak tahu sampai tahu. Semoga kita diberkahi semua. Amin amin ya robbal alamin. Jadi kita di sini untuk podcast lagi, dan perkenalkan samping saya adalah co-host yaitu Guru Amar Yasir. Ya, jadi saya belum kenal nih sama bintang tamu kali ini nih. Sebenarnya kalau boleh tahu, Kang Mus ini dari mana kira-kira baju hitam-hitam begini? Saya dari dunia kegelapan. Dunia gelap, tapi Dunia kegelapan yang hancur. Hancur. Yang, waduh, pokoknya mah borok semua dah. borok. Kabar sehat gimana? Alhamdulillah sehat. Sehat. Tapi kalau dilihat pecinya miring gitu, sehat apa enggak nih? Emang kegedean ya. Oh, emang kegedean. Oh, kirain. Emang kegedean. Emang kegedean. Jadi gini Kang Mus, boleh diceritakan tentang profilnya nih, tentang pengalaman-pengalamannya nih, kan gitu. Ya, pengalaman saya dulu mah ya, katanya saya sarungan, kalau di kampung sarungan. Iya. Datang ke Jakarta, ruksak pokoknya mah. Ruksak, hancur. Datang ke Jakarta ya karena memang salah satunya mungkin tidak punya pondasi agama ya, lebih-lebih kagak ngaji, sholatnya ketinggal. Wah, pokoknya jauh sama Allah gitu ya. Akhirnya masuklah ke pergaulan yang tidak baik. Apa pergaulan apa itu? Ya, pergaulannya mulai dari minum-minuman keras, terus obat juga pernah gitu, sampai ke dunia peruskunan. Dunia uskun lah. Uskun mistis apa gimana ini? Uskun mistis. Ya, kalau kelihatannya mah bener sih, tapi saya mah kagak bisa gitu. Apa memang tipuan gitu? Gitu. Awal mulanya gimana sih Kang? Awal mulanya ya guru ya, mohon maaf nih. Awal mulanya itu mungkin ada rasa ya. Waktu itu dulu memang saya nggak tahu ilmu-ilmu begituan. Dulu di kampung kagak ada yang belajar gituan. Iya. Saya berangkatlah ke perantauan. Ada perkumpulan namanya paguyuban itu, dan ternyata di paguyuban itu belajar tentang kebatinan, persilatan ya. Jadi campur-campur lah. Oh. Itu guru. Secara tidak langsung karena kita circle-nya begitu ya, akhirnya kita kecandak gitu. Terbawa guru. Bawa. Jadi bahasa-bahasa mungkin dari bahasa-bahasa jinnya tuh halus. Ada yang bertanya ke saya, teman saya, waduh, Kang Mus mau katanya di belakangnya ada anu. Ya mungkin ada monggodas atau ada jin ifrit kali lah, nggak tahu. Ya secara tidak langsung pulanglah saya, kan gitu. Saya juga kudu belajar kali ya. Iya. Gitu ya, akhirnya saya minatlah di situ, akhirnya terbawa ikut belajar. Tapi sayangnya ya belajar kagak masuk ya. Kagak bisa gitu. Yang
yang membawa yang membuat Kang Mus itu tertarik dengan dunia itu, apa yang bikin tertarik banget itu? Ya pengen wow di mata orang-orang tuh, ya mungkin sombong lah itu, sombong, pengen bisa, pengen ini, pengen, ya mungkin bahasanya mah begini lah. Pengen ngobatin, kayak pengen buat bisa bermanfaat sama orang. Padahal buat bermanfaat bukan begitu doang jalannya, ya banyak jalannya. Oh Itu Guru. Jalannya? Ya makanya banyak nih, misalkan pengen dalam dunia pengobatan ya gitu ya. Dunia pengobatan, teman cerita, hati-hati, pengobatan juga tidak asal pengobatan gitu katanya, harus bisa kebatinannya, pondasinya, apanya gitu. Jadi akhirnya belajarlah saya ke kebatinan gitu, persilatan, dikasih wirid-wiridan itu, dikasih ijazah yang macam-macam ijazahnya, ada yang campur kejawen juga ada. Dirokokin dulu Kang Mus. Siap. Iya, di ngopiin biar santai. Kang Mus nih, kita mau bertanya nih, berapa lama tuh ente bisa terjebak di dalam dunia yang gelap itu tadi? Kurang lebih 2 tahun Guru. 2 tahun apakah nguasain satu ilmu? Satu aja? Kagak ada. Kagak ada. Jadi selama ini ente selama 2 tahun itu ngapain di dalamnya? Kesirap kali Guru ya. Sirup bahasanya unik juga nih, sirup tuh gimana itu? Kesirap tuh ya gimana ya? Keboyong gitulah istilahnya. Jadi karena saya dulunya mungkin pengen cari guru, pengen dibimbing ya. Iya. Akhirnya ya karena saya ngelihat dia, Sebegitu ya. keren juga ya. Iya. Buset, gua bisa apa kagak ya? Ya. Gitu. Macan gitu ya. Iya. Akhirnya belajarlah manut apa aja, ya apa aja, ya gitu. Contohnya itu misalkan Kang Mus waktu masuk ke dalam situ tuh gurunya tuh nyuruh ngapain aja yang Kang Mus tahu. Itu tuh yang kita perlu tahu ya. Iya, kita kudu tahu juga lah. Korek-korek. Ya pertama saya ikut pernah ziarah, pernah, terus yang lebih parahnya lagi istilahnya jin dimasuk-masukin tuh. Dimasukin botol. Apa dimasukin? Apa Dia rancu sama nih bahasanya? badan. Iya, Hah? salah. Oh, kirain masukin ke mana kirain. Iya, padahal ngapain ya? Kayaknya sih, tapi kagak bisa emang Bro. Tapi yang lain mah kayaknya bisa, nggak tahu bohongan apa beneran gitu. Tapi kalau saya nggak bisa. Gaya-gaya begini langsung. Iya. Waduh. Tahu dah. Ada bacaannya kali ya Kang Mus ngehin Mungkin gitu. kalau silat nih, Pang. Iya. Buat olahraga mah boleh kali ya. Boleh. Kalau buat yang masukin hodam mungkin itu udah nggak bener dah tuh ya. Mungkin kita fine lah kalau ngomongin silat sebagai cabang olahraga mah fine aja kita ya. Fine. Karena emang tentunya tujuannya seperti itu kan ya. Ada apa namanya kalau silat. Biasanya nih Kang Mus nih, biasanya di dalam ilmu kebatinan ada puasa-puasanya tuh. Ya betul, ada puasa-puasanya yang ada mati geni lah, mutih lah gitu. Waduh. Tapi saya mah paling mutih doang yang pernah ngerasain. Mutih. Mutih itu apa tuh? Kalau boleh Makan diceritakan. nasi putih doang sama air putih. Nggak pakai garam gitu enggak. Tetap kita sahur sama buka apa gimana nih? Buka. Tapi Tetap ada buka. macam-macam, ada yang maghrib ke maghrib, ada seperti biasa subuh ke maghrib gitu. Bisa dikatakan kayak ngeblank gitu, Bang. Blank. Atau ngerawat dah bahasa Ngerawat. Jawanya. Iya. Itu berapa hari Kang itu Kang? Tapi batas saya mah. Batal. Gitu kali itu yang bikin dia nggak lalas ya. Kita rancu juga di berapa hari? 40 hari ada? Hah? Kagak. Enggak. Cuma 7 hari. 7 hari. Disuruh, tapi disuruhnya Iya 7 hari. 7 hari. Heeh. Itu yang benar-benar nih gurunya ngajarin syariat. Mohon maaf tentang sholat, tentang zakat, tentang puasa, atau dia hanya sekedar ngasih wirid nih. Langsung ke Karena kan situ. kalau wirid nih, Pang, halus lah kan bahasanya. Wirid itu kan pakai bahasa Arab juga kan. Kalau kita kan jadi urut. Itu dia. Itu dia. Dari bagus, taunya ntar takutnya jelek kan. Itu dia. Iya. Bisa diceritakan tuh, Kang,
wirid apa sih yang dibaca kan gitu? Wirid-wiridnya saya lupa lagi benar. Lupa. Lupa. Nggak apa-apa, Sekarang lupa. lupa. Panjang tuh sampai 2 jilid atau gimana? Kagak dikit doang. Oh, dikit tapi doang. lupa gitu. Terus itu kuat juga ya puasa muti ya? Puasa mutinya dulu saya maghrib ke maghrib. Maghrib. Iya. Itu saya baru denger itu. Maghrib mah ngeblank tuh. Ngeblank tuh, Bisa Bang. ngerawat juga ya. Merawat ya. Iya, maksud Lalu sepengalaman nih kita berdua ya Pang ya, yang tentang uskun-uskun nih biasanya ada titik jenuh nih. Apa sih yang membuat nih Kang Mus nih jenuh nih di dalam dunia peruskunan? Boleh di-sharing dong sama kami kan gitu. Kehancuran murkanya Allah. kehancuran. Kalau Allah udah ngasih kehancuran, sebenarnya mungkin Allah sayangnya sama saya gitu ya. Iya. Disuruh kembali gitu. Ya mungkin akhirnya secara tidak langsung saya dipisahkan sama mereka-mereka. Karena situasi apa karena memang lingkungan ente yang sudah tidak mendukung nih Yang pertama sih dari pekerjaan. pekerjaan? Tapi itu mungkin Allah juga yang udah ngatur. Maksudnya itu ngerasain kehancuran itu dari pekerjaan itu segala macam makin aneh-aneh gitu, dalam artian sampai mohon maaf apa nggak bener lah gitu apa gimana? Dari ekonomi, dari keluarga, anak, istri, pokoknya jauh dah. Hancur-hancuran tuh langsung. Hancur-hancuran. Contohnya Hancur-hancuran belepotan apa gimana? makanya itu dia. Ya, aur-auran. Kayak sama bini berantem mulu, sama keluarga jauh, sama saudara jauh gitu. Malah ya gitu, saya dekatnya sama uskun. Ya karena mungkin saya harus dekat biar saya bisa, padahal kagak bisa gitu. Karena circle berarti. Karena circle memang paling bahaya tuh dari circle. Tuh. Lingkungan ya, saudara ya, ngaruh juga. Lingkungan tidak baik bisa pokoknya kita Masakan yang ngikut. tidak baik. Yang tidak baik ya, ngikut terus pasti. Karena memang dulunya saya belum punya fondasi agama gitu. Baru belajar ngali alif, ba, ta gitu doang. Pengen punya ilmu yang aneh-aneh gitu. Dengar-dengar juga nih kan gitu. Tadi di balik panggung katanya ente punya ilmu kadal burik. Bener kan sih itu? Kadal burik Iya, kita tuh. kadal burik apa? Apa gimana tuh ya? Iya tuh. Jadi kita sebenarnya pengen tahu dulu Iya. Kita kan pengen nanya mumpung di podcast kali. Karena itu karena ilmu jarang juga tuh ilmu kadal Karena burik. kan ilmu baru denger apaan? itu ya. Iya. Karena baru Kagak itu share. mah bercandaan. Oh, bercanda. Jadi kadal burik ya begitu, itu mah bercandaan tuh mah. Ya kenakalan remaja ngalamin, minum-minum ngalamin gitu. Lebih-lebih anak-anak muda lah biar pada ngaji gitu. Ngaji uskun apa ngaji yang benar nih? Ya ngaji yang benar. Ngaji Oh, yang iya benar. Ngaji ya sholat lah. Kan tadi kan di belakang panggung kan ada omongan yang saya dengar doh kan. Kagak bercanda itu mah. Bukan, maksudnya yang ini kan. Apaan? Yang apa namanya? Ilmu-ilmu yang misalkan bisa nyantolin gitu. Tadi dibahas. Oh itu Ya misalkan pelet-pelet kayak gitu. Iya, maksudnya itu. Ya mungkin sebenarnya sih kalau pribadi saya ya pelet-pelet kayak gitu tergantung orangnya sih. Tergantung orangnya sebenarnya mah, hanya kepasihan lidah anjir. Iya salam. Tapi emang nihil juga hasilnya bagaimana? Nihil. Ya kira saya bener-bener bisa. Saya kalau gitu mah kerjasama kita kalau gitu mah. Tapi begini, Kang, ada mungkin kaidah kalau ente nggak pernah dapet ilmu yang ente pelajarin, bagaimana ente bisa tuh ngenalin ilmu yang benar? Itu bagaimana tuh? Karena kita belum pernah nyemplung untuk menguasai suatu ilmu tertentu nih. Mana kita tahu nih ilmu yang selanjutnya yang dipelajarin benar juga, atau mungkin lebih parah daripada uskun yang sebelumnya. Itu gimana itu?
caranya nih Kang Mus selama ini nih mengatasi hal-hal yang begitu tuh? Lebih-lebih saya minta maaf loh gitu untuk dilurusin gitu ya. Yang kedua, niat kita benar. Oh, gitu. niat. Niat. Harus tuh ke belakang-belakangnya pasti ya. Harus di awal-awal gitu kudu niat berarti ya. Lebih-lebih ulama-ulama kan mengajarkan syariatnya kudu benar, ngajinya kudu benar. Nah sekarang uskur mainnya apa coba? Kering, buset dimandiin. Dimandiin gimana nih? Saya mandiin pakai sunlight. Waduh, pakai sunlight, kasihan itu. Ngapa kagak mandiin kucingnya sekarang pakai sunlight. Aduh. Nanti boleh ketemu kali ya Bang ya sama Japu. Japu. Apaan Japu? Jenderal Agi penghancur Uskun. Boh, itu dia tuh. Top. Kita Top ada tuh berarti nanti. dah. Siap-siap. Dia banyak julukannya. Dulu kan ya, benar. Sekarang beliau sedang belum hadir di sini. Iya. Belum hadir di tempat ini. Lebih-lebih sih kalau memang karena kita budaya ya gue. Budaya ada Sunda, ada Jawa itu identik dengan keturunan ya kayak gitu. Jadi padahal mah mungkin ente ada keturunan ini red Ya, salah. bohong Pernah sampai dibilang keturunan-keturunan itu. ya begitu dah biar jadi menarik jamaah. Nah, itu yang tentang menariknya itu ya. Iya Poinnya ya. Bikin menarik ente bisa kena gitu ya. Ya, iya. Salah satunya ya. Oke, kalau misalkan yang saya dengar itu kalau misalkan paguyuban itu ataupun yang apa namanya yang Kang Mus jalanin gitu kan pernah gak ada yang misalkan kayak ngeliat ini ngeliat apa gitu dari tubuh apa gimana, wah ini bagus nih gitu, pernah gak ada gitu? dari bahasa dia sarungan juga sorbanan juga ya, tapi saya belum pernah sih ngaji sama dia alif batasnya belum pernah. Batasannya belum pernah. Belum. Tapi dia yang ngajar gitu juga enggak? Ya lebih banyaknya ya tentang kegaiban. Jin yang dibahas, jin lagi. Jadi akhirnya jin dibahas. di otak kita, di mindset kita apa-apa baik jin, apa-apa baik jin gitu. Sampai sakit pun tangkanya jin juga. Ya kali gitu. Diminum dulu Kang. Diminum dulu Kang, ini kaku. Iya sih. Minum dulu. Dilihat dari sisi psikologisnya nih Kang Mus, kayaknya dulu Anda murid atau jemaah kesayangan nih. Kenapa sekarang mungkin jadi benci ya sama dunia peruskunan? Ada apa nih? Ada apa itu dia kan harus Karena dilihat dari ditanyakan. sisi psikologis ya dia menyampaikan sesuatu dari hatinya tuh. Iya. Jadi benci banget tuh. Benar. Kenapa bisa begitu tuh ya? Bisa berubah maksudnya. Padahal dulu Anda kesayangan mungkin. Ya bisa Paling bilang tahu. begitu dah. Bisa dibilang begitu. Ya mungkin setelah saya dapat kehancuran, dapat murkanya Allah gitu. Istilahnya ujian dari Allah. Sungsang sumbel tuh hidup langsung. Sungsang sumbel dari ekonomi, dari keluarga, pokoknya jauh, sangat jauh tidak harmonis bawaannya ya, pokoknya nggak enak dah. Gitu. Lalu harapan Kang Mus apa nih untuk orang-orang yang mohon maaf sudah terjebak dan belum terjebak nih? Itu dia tuh. Gitu. Dari sekarang jauh-jauh dah, jauh-jauh sama yang begitu-begitu. Kita ngaji yang bener, cari majelis-majelis yang bener-bener ngajarin kita buat sholat, intinya mah sholat. Yang ditanyain tuh yang pertama sholat gitu. Sholat, ngaji tajwidnya bener, jangan nyari ilmu yang nggak jelas gitu. Itu kan yang belum terjebak. Kalau yang sudah terjebak, kadang suka kolot nih. Iya, gitu. gak bakal kena bahasanya kan gitu Iya. kan. Saya juga pernah ketemu setelah saya berhenti itu ya, saya pernah ketemu karena dulu saya buka warkop gitu. Ada udah tua guru, janda, udah tua janda, ngomongin ya begitu mulu. Jagung.
Hah? Jagung bukan? Janda tanggung. Janda gunung. Oh, janda gunung. Wah, udah tua. Berat beda penafsiran. Ini ngopi temu loh itu. Ya, mantep. Malah ngomongnya ya masalah sirkelnya. Mas, kok di sini mah ada ini. Buset, kagak ngelihat, saya mah kagak bisa. Bu, udah Bu, jangan begitu. Saya dulu begitu, Bu. Intinya bohong, semua itu bohong. Nah, di akhirnya. Bahkan dia juga cerita emang lagi ngapain Bu? Lagi berobat katanya, berobat. Tapi Mas katanya setelah saya berobat dia minta dinikahin kan. Konyol ya begitu ya. Berarti emang ada dua tuh berarti ya. Apa tuh? Uskun nipu, uskun cabul. Emang ngapain dinikahin udah gitu janda. Ngeliat yang buaya dikit langsung ini yang Harusnya buat ente tuh. waduh. Jomblo. Iya. Iya kasihan ya jagung-jagung. Tapi nih kan, kalau cuma lisan orang nggak bakalan kena. Nah, langkah Kang Mus apa nih yang konkretnya nih? Apa dengan perbuatannya? Apa dengan mungkin dari bicara hati ke hati? Karena kalau lisan banyak orang nih menipu kan. Kalau lisan mah banyak Bang. Mungkin kayak saya ngomong sana sini bisa aja nipu. Bisa aja nggak ngelakuin Iya. kan gitu perbuatan ya kan. Kalau Kang Mus mungkin ada langkah konkretnya nih. Apa nih? Yang benar-benar itu salah. Itu salah. Itu salah apa bu ininya? Bukan hanya di lisan gitu. Gimana nih? Lah kemarin udah ada kejadian. Apa itu? Mang Yana. Mang Yana kenapa lagi? Ya. Kan banyak ustad pada ke gunung. Dukun pada ke gunung. Masukin begitu. Aing mau buset. Kenapa mau di bawah-bawah ya? Mau kali ya. Kenapa kudu begitu biar serem kali itu gitu ya? Udah saya juga. Apa gini? Gitu kan serem kali ya? Ah? Aduh. Udah gelap banget ya berarti itu ya. Tapi gimana nih rasanya jadi mantan dunia Uskun nih? Iya. Mantan dunia Uskun ya buang jauh-jauh lah yang dulu-dulu mah. Alhamdulillah sekarang udah dipindahkan mungkin sama Allah, dikumpulkan sama orang-orang yang lebih baik gitu. Intinya yang selalu mengingatkan pada Allah gitu, biar tidak terjerumus lagi gitu. Ya bersyukur lagi gitu. Jadi langkah konkretnya abang juga tuh ya untuk ini. Maju. Niat dari awal gitu, pengen cari guru yang benar-benar menjadi guru yang bisa membimbing saya, terutama buat saya pribadi, buat keluarga, buat semuanya. Nah, itu langkah ketemunya itu gimana lu tahu? Langkah ketemunya, Iya. itu lagi hancur. Iya maksudnya. Iya kan lagi ngancur tuh, kan sungsang sumbel tuh. Kan udah niat nih ya kan, mau nyari guru yang bener nih. Itu gimana bisa sampai ketemu gitu jalan ceritanya? Ya saya ceritain semuanya sama beliau. Dulu saya begini. Kata beliau, salah ente. Wah ente udah parah ini gitu. Mainnya sama begituan. Udah buang jauh-jauh yang kayak begitu, kagak ada manfaatnya katanya gitu. Berarti benar saudara nih. Ada kaidah katanya yang dinamakan begini. Lebih baik jadi orang benar daripada jadi orang pintar. Karena gampang mempintarkan orang benar ketimbang orang pintar dibenerin. Disebabkan apa? Orang pintar itu punya toriko sendiri, namanya toriko ngeyelia. Tuh kaidah udah diinget tuh. Iya. Udah susah ya, tampeng ya. Iya, tampang bahasanya. Tambang apa tampang? Udah ini kan udah kakal itu ya. Iya. Ya, baik Kang Mus, terima kasih atas waktunya. Nanti mungkin di sesi yang lain kita kenalin nih sama Japu Jenderal Agi, penghancur Uskun. Wah, langsung bablas. Dan juga kita mungkin nanti ada sharing-sharing juga nih bersama Imam Kabel. Ada lagi di sini. Dia mantan jahiliyah juga dulu nih. Oh, lebih parah daripada ente. Oh, Ente masih mending nyembah Allah, cuma agak syirik kan dikit. Agak sirik ya, agak Ada jalan. dulu manusia nyembah joran. Waduh. Padahalnya ikan. Lagi gitu. Lebih parah tuh. Ya. Para podcaster yang setia telah mendengarkan, terima kasih banyak.
jangan lupa ngopi, jangan lupa ngeteh Santai. juga, tetap santuy terus ya kan. Ya, Kamu sudah buat cerita para banyak. podcaster dimanapun kalian berada, jangan lupa subscribe, like, and share. Bila mana ada kata-kata kita nih, kami ini semua yang salah-salah, ya tolong dibukakanlah fitur maafnya. Iya. Karena kami juga bukan orang sempurna, yang sempurna hanya milik Allah Subhanahu Wa Taala. Gitu. Iya, jadi ambil yang baik, kalau nggak suka ya udah lepas baik gitu ya. Kalau misalkan apa namanya nggak suka dengan konten ini, ya udah nggak usah lihat. Kalau kalian suka, ya subscribe gitu. Dan jangan lupa komen aja kalau misalkan emang pengen ngadain podcast ini dengan tema ini, dipersilakan. Ya, kurang lebihnya mohon maaf dan terima kasih kepada para